gimana? Kita udah nyetor duit tapi kita nggak dapat hasilnya apa. Terus udah gitu katanya dapatnya jambu, cuma entar besok. Kapan dikirim? Entar gitu. Kapan dikirim? Besok gitu. Tapi nggak jelas sampai saat ini gitu. Dijanjikan keuntungan dari 40% turun 28%, turun 10%, sampai sekarang turun 7%. 7% pun kagak ditransfer, gimana coba? Jadi itu yang saya bilang investasinya bodong. Dan ini katanya bergerak di bidang trading forex. Ternyata saya cek ke Bapepti, tidak ada. Saya menganggap ini semua adalah apa? Ujian untuk naik kelas. Ujian saya, Pak. Bagi kelas. Ya Allah. Tiga tahun menanti, perjuangan Anissa Bahar tak sia-sia. Kamis kemarin, Sandy Tumiwa tersangka kasus dugaan penipuan berkedok investasi bodong diciduk polisi di sebuah hotel di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Penangkapan Sandy ini memunculkan reaksi yang beragam. Dari pihak Sandy sendiri yang mengaku selama ini sangat kooperatif, sangat terkejut meski penangkapan telah dilakukan sesuai dengan prosedur. Lalu bagaimana pula reaksi Anissa Bahar setelah perjuangannya dari 3 tahun silam akhirnya membuahkan hasil? Dalam malam itu kemarin telepon dari penyidik, telepon saya. Oh ya udah, nanti saya datang malam ini. Oh enggak, besok aja, ada SMS semua. Ya udah besok aja Pak jam 8 pagi datang ya gitu. Ada SMS-nya gitu janji. Saya kan orangnya ya kalau emang dipanggil ya datang. Artinya kan ya padanya gitu. Jadi pas ditelepon sama penyidik ya saya datang gitu. Dan kemarin kan malam besok pagi-paginya ya udah janjian gitu. Janjian dengan penyidik. Ini LP udah terbit 2012 dan status Sandy udah menjadi tersangka kurang lebih di 2013 atau 2014. Ini akhir 2015 ini baru Sandy dilakukan penangkapan. Artinya ada apa? Selama ini proses tersangka Sandy tidak ada permasalahan sama sekali gitu loh. Kita juga ketika dipanggil dalam kapasitas sebagai tersangka, kita juga tetap hadir. Nggak pernah kita tidak hadir. Ketika dipanggil tersangka kita hadir terus. Kita menghadiri proses pemeriksaan, kalau memang diminta untuk ke sini untuk lapor segala macam, kita juga hadir. Alhamdulillah, senang banget. Aku pas turun pesawat banyak DP masuk kan. Aku baca, aku kaget benar kayak merinding ya aku, ya Allah subhanallah, aku bilang Tuhan kasih berkah luar biasa buat aku di hari ulang tahunku kan. Enggak sampai shock gitu, enggak. Karena memang kan ini memang ya saya juga pikirnya kasus ini masih udah selesai ya, maksudnya tidak akan dibahas lagi. Ternyata setelah 3 tahun malah ditangkap. Sekarang baru dijemput ya, kaget juga karena kan pikir udah selesai ya. Kebahagiaan Anissa Bahar dengan tertangkapnya Sandy Tumiwa setelah 3 tahun menanti tentu berbanding terbalik dengan mantan suami Tessa Kaunang ini sendiri. Sandy yang baru saja melangsungkan pernikahan sekitar sebulan lalu harus meringkuk di jeruji besi untuk memudahkan proses penyelidikan. Mendapati kenyataan ini, tangis Sandy pun seketika pecah. Tapi benarkah air mata Sandy Tumiwa adalah air mata buaya? Diupayakan untuk benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya tapi saya harus tabah kan gitu, harus sabar ngadepin ini semua. Ya, dan ada aja rezeki. Sampai dengan pasangan kemarin ninggalin saya, gugat cerai saya. Tapi ada aja penggantinya. Ya itu ya saya syukuri sebaik-baiknya. Saya menganggap ini semua adalah apa? Ujian untuk naik kelas. Ujian saya, Pak. Bagi kelas. Ya.
Saat itu foto itu menunjukkan foto seseorang yang benar-benar sedih. Jadi kenapa sedih kita nggak tahu, kita belum tahu pasti. Bisa jadi memang sedih karena ketangkep, bukan sedih karena menyesal. Bisa juga sedih karena menyesal, atau bisa juga memang sedih karena ada sebuah rencana yang harusnya dia lakukan dan jadi nggak bisa terjadi karena dia ketangkep. Jadi sebuah kegagalan dalam sebuah runutan peristiwa bisa menyebabkan dia sedih juga. Tertangkapnya Sandy Tumiwa benar-benar membuat Anissa berbahagia sampai sujud syukur ketika mendapati kabar penangkapan ini. Lalu bagaimana pula dengan Tessa Kaunang yang saat kasus ini tengah ramai dibicarakan, Tessa masih berstatus sebagai istri Sandy Tumiwa. Benarkah Tessa siap menjadi saksi ketika keterangannya dibutuhkan polisi? Ya gini ya, memang kalau buat saya pribadi logikanya memang itu terjadi pada saat saya masih berumah tangga sama Sandy. Kalau saya dipanggil sebagai saksi ya saya pasti akan bicara sebatas ke pengetahuan saya. Dan ya kalau misalkan masih dilibatkan, ya intinya kan sekarang saya udah pisah sama dia. Kenapa masih dilibatkan? Kalau misalkan mau dipanggil sebagai saksi aja sih nggak apa-apa. Ya udah saya semua serahin aja semua tim. Kan begitu. Tuh paling nggak kan sekarang semua ini tahu kondisinya terjadi seperti apa. Itu aja. Kan Ibu Cici udah ada, udah jelas semuanya kan, biar nggak ada apa sih namanya. Sudahlah, kita stop dong gitu. Dari kenyataan pahit yang harus dihadapi Sandy Tumiwa, seperti apa pula geliat asmara Yuni Syara yang kembali memancarkan auranya. Benarkah Yuni tengah dimabuk cinta dengan mantan suami Wanda Hamidah, Chiko Hakim? Seperti apa kebersamaan mereka yang sempat tertangkap kamera? Benarkah di dunia maya, Chiko tak malu lagi mengungkap kedekatannya ini? Meninggalkan kasus para bintang di ranah hukum, inilah geliat asmara Yuni Syara yang kembali mengemuka. Benarkah mantan kekasih Raffi Ahmad ini tengah berbunga-bunga karena cinta bersama mantan suami Wanda Hamidah? Mungkinkah kemesraan dan kebersamaan mereka yang terlihat nyata di dunia maya membuktikan bahwa keduanya telah resmi berpacaran?